Halo, selamat datang di Solo Channel. Pada kesempatan ini, kita akan melihat tentang rasisme. Pada video kesekian kalinya, rasisme merupakan hal yang sangat dibenci, bahkan tidak suka oleh sebagian orang di dunia ini. Termasuk dengan seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad juga menentang hal ini. Dengan menegakkan adanya kesatuan, adanya persaudaraan, adanya kesetaraan dan keadilan. Bahkan dengan luar biasanya beliau juga membela seorang budak pada waktu zamannya. Dan budak ini merupakan seorang kulit hitam. Bahkan dia juga orang tua dari budak dan dia membebaskan. Nah, oleh karena itu, hal ini saya jelaskan berdasarkan sumber dari seorang sosiolog dari Amerika Serikat bernama Dr. uh, Craig Considine yang berfokus pada kajian lintas agama, terutama agama Muslim dan Kristen. Beliau juga mempelajari ras dengan pendekatan kooperatif dan etnografi. Sepanjang kajiannya telah menunjukkan bahwa betapa dia sangat kagum dengan sikap dan kualitas seorang nabi yang menegakkan adanya keadilan, adanya kesatuan, ada kesetaraan dan persaudaraan. Oleh karena itu kita akan melihat lebih dalam seperti apa videonya, tetap mengikuti di sini ya teman-teman. Ya baik, di sini Bilal ibnu Rahab dilahirkan sebagai seorang budak dan bagaimana ceritanya kita akan sama-sama melihat yang dijelaskan oleh seorang dokter sosiolog di Amerika dan juga kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Balal, ayah dari Arab, juga sebagai budak dan ibunya seorang putri, anak dari petani, kalau tidak salah dari Ethiopia. Dan seorang budak pasti punya majikan pada waktu itu. Karena dia dilahirkan sebagai majikan dan waktu sudah besar dia memilih jalan sendiri, yaitu dia mempercayai keyakinan terhadap agama baru dan tuannya sangat marah. Dia sampai memukul dia dan dia diseret atau ditarik dengan kuda dan membawa pergi. Lalu orang-orang yang di sekelilingnya mengolok-olok dia sambil suruh mengaku atau menolak kepercayaannya sampai pergi ke tempat penghukuman. Dan di sini kita lihat umat telah sangat luar biasa menarik semua seluruh tangan kaki untuk menyangkal apa yang dia mempercayai. Dan dia menyangkal imannya. Dan orang-orang sangat menghukum dia. Lalu hal yang sangat luar biasa adalah dia tidak menyerah. Sekalipun nyawa dalam bahaya, dia tetap bertahan. Baginya Tuhan tetap satu. Dan hal ini sangat sangat luar biasa dan ya sangat mengesankan seorang Balal dengan ketabahan terhadap iman muslimnya. Pada akhirnya ada seorang Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar telah membayar seorang ini budak dari kematian dan membawanya ke sebuah komunitas muslim dan dia sangat menonjol tentu karena dia sangat karena kulit hitam berbeda dari yang lain dan dia ditunjuk oleh Nabi Muhammad untuk menggunakan suara vokalnya memanggil orang-orang untuk berdoa dan dia difungsikan di situ. Lalu dia melakukan apa yang sudah dipercayakan. Kemudian hal yang sangat mengesankan ya bagi dia seorang kulit hitam tidak terhormat berada di tempat itu karena seorang budak tentu tidak bisa perlakuan yang sama. Tapi di sebuah komunitas ini sangat luar biasa dan dia bertemu dengan ada nabi. Lalu Bahal bertemu dengan seorang nabi yang bernama Abu Dahar dan mengatakan kepadanya, kamu anak daripada seorang wanita kulit hitam. Dan hal ini sangat marah dan ditegur oleh Nabi Muhammad. Dan di sini dia mengatakan bahwa
kamu mengatakan kepada anak ini tentang karena ibunya kulit hitam, dan dia juga menambahkan bahwa bahwa di situ ada beberapa pengaruh yang istilahnya pengaruh yang ada sedikit sikap yang buruk di dalam diri, atau istilahnya tidak terdidik. Tidakkan karena ketidaktahuan, alasan sama terjadi. Karena di sini ada ketidaktahuan, melihat memandang orang lain berdasarkan ras, itu merefleksikan karakter moral atau status sosial. Dan bisa dibilang bahwa status sosial atau karakter bisa dilihat dari tingkah lakunya. Dan Nabi Muhammad sangat luar biasa, dia sampai menguraikan hal ini. Dan hal yang sama juga pernah terjadi secara 7 abad di Arabia. Dan di sini ada rentan waktu bagaimana ada sebuah pengalaman Islam. Di sini terjadinya jahiliyah, dan ada waktu ya, karena ketidaktahuan. Jahiliyah itu halal yang kata-kata kotor, secara kasar seperti itu menurut saya. Dan bahkan di sini kita melihat Nabi Muhammad pertama kali mendeklarasikan atau mengumumkan tidak ada tidak ada tidak seorang ras pun yang lebih tinggi dari yang lain. Dan hal ini sangat luar biasa. Dan coba kita perhatikan lagi dari khotbah yang ditekankan pada masa itu, para di Gunung Arafat pada 630. Dan di sini ada sebuah khotbah yang dihadiri oleh banyak orang. Kita melihat lalu Nabi dengan sangat tegas memvonis rasisme atau mengutuk rasisme. Dan baginya semua manusia itu berasal dari Adam dan Hawa. Jadi tidak perlu yang dibedakan. Seorang Arab tidak ada lebih tinggi terhadap non-Arab. Bahkan seorang non-Arab tidak ada yang melebihi orang Arab. Atau sebaliknya, orang kulit putih tidak melebihi orang kulit hitam. Sebaliknya juga, orang kulit hitam tidak melebihi atau tidak menguasai orang kulit putih. Kecuali dengan menjaga kesolehan atau melakukan hal yang kebaikan. Dan Nabi Muhammad di sini mengajarkan tentang kesetaraan ras atau racial equality. Dan dia telah menginspirasi semua manusia untuk berjuang demi kesetaraan dan keadilan. Lalu hal yang sama terjadi oleh seorang yang bernama L.A.J. Malik L.A.J. Zabaz, dan biasa dipanggil dengan Malcolm. Mereka adalah pemimpin hak asasi manusia dan menantang rasisme pada tahun 1950 dan 1960. Mereka datang ke sebuah tempat berdoa, yaitu di sebuah kota di Mekah, dan di situ Malcolm menuliskan di Mekah
bahwa bagaimana 10 tahun di dunia yang mungkin dilihat dari pengalamannya, dia melihat dari kulit hitam dari Afrika dan datang berpartisipasi untuk menunaikan doa. Di sini melihat ada sebuah kesatuan, ada persaudaraan. Dan pengalaman semacam ini Malcolm tidak pernah menemukan di Amerika dan tidak percaya kalau kesamaan ini pasti ada atau masih ada di dunia. Dan dia sangat kaget ketika hal itu dia ketemukan di Amerika karena di situ ada sebuah kesatuan, ada persaudaraan tanpa membedakan warna kulit, warna rambut. Dan di sini ada terlihat, coba kita sedikit. Di sini ada hati yang tulus dan persaudaraan yang sejati atau yang benar dengan melakukan praktis terhadap kesamaan semua warna kulit. Melakukan di sini merupakan perlakuan yang sama atau membangun kesetaraan. Lalu dari rasisme ada di sini menegaskan ada kesetaraan ras. Dan Nabi Muhammad mendorong semua orang untuk berjuang anti rasisme. Dan anti rasisme berbeda dengan non-rasisme. Non-rasisme tidak membuka ekspresi atau melakukan prasangka, atau mereka tidak bekerja untuk melonggarkan rasisme di dalam society atau sosial. Dan dari Nabi Islam beraktivitas, Nabi Islam untuk kita beraktivitas yang bersembunyi, berbuka. Di sini ada sistem rasisme. Ya tentu Nabi Muhammad dia sangat melawan dengan sistem-sistem seperti ini. Dan dia diidentifikasi rasisme sebagai tanda ada akar kesalahan, yaitu ada arogansi di dalam hati manusia. Dan kita melihat ada banyak perbedaan di sini. Dan perbedaan ini tidak hanya dilihat dari kulit, tetapi mata, warna mata, rambut, semua ciri manusia. Kita memperlakukan orang lain bukan karena apa-apa, tapi karena kita memandang bahwa kita semua adalah sama. Bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena masalah status sosial, atau bukan karena siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah masalah ras. Dan di sini kita lihat ada inspirasi yang sangat mendalam dengan anti rasisme yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan di sini ada orang yang membedakan satu dengan lain, bukan dengan ras, tapi dengan istilahnya ada kualitas, karakter, dan tindakan. Jadi di sini ada perlakuan yang setara, tidak memandang kamu begini, kamu begitu. Dan terima kasih untuk video ini. Sampai kita ketemu pada video selanjutnya. Semoga terinspirasi. Terima kasih.